Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka muncullah beliau sebagai ulama yang istiqomah. Subhanallah ya. Nah, pas saya ke sini alhamdulillah akhirnya bisa beradaptasi sebagaimana ikan di lautan ya. Walaupun bertahun-tahun hidup di lautan, asin nggak kira-kira ikannya? Enggak ya. Walaupun air lautnya asin, tetapi air laut ikan laut tidak pernah ada yang asin. Tapi kenapa asin? Oh, itu mah digaramin aja sama manusia ya. Ya, pengawetan lah, pengawetan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa beradaptasi. Nah, kembali ke akhil balik, bahwa usia rata-rata laki-laki itu 12 tahun. Tapi jangan salah, ada yang 11 tahun, ada yang 10 tahun. Diambil rata-rata untuk yang sekarang 11 tahun itu udah akhil balik ya untuk usia laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan itu usia 9 tahun. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha ditikah oleh Rasul ketika beliau berusia 7 tahun. Tapi hidup serumah dengan Rasulullah berusia 9 tahun ketika beliau sudah mencapai balik. Nah, diambil dari situ, maka usia rata-rata perempuan itu akhir baliknya mencapai usia 9 tahun gitu ya. Bagaimana kalau udah 9 tahun atau 12 tahun laki-laki dan perempuan? Walaupun itu lahir dari keluarga yang begini, tetap itu termasuk di awal kata mukallaf itu ketika seseorang sudah menanggung beban syariat, pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada halal, haram, makruh, mubah dan selain dan sebagainya. Maka di situ sudah mulai ada catatan pahala dan dosa gitu ya. Bagaimana kalau di bawah usia balik belum ada catatan sama sekali, adapun kebaikan dilimpahkan kepada kedua orang tuanya, kalaupun toh kejelekan tidak dibersihkan, tidak dicatat sama sekali oleh Allah. Ini kemaha Rahman dan Rahimnya Allah, bahwa kebaikan dicatat sedangkan kejelekan tidak dicatat. Tapi kira-kira kebaikan dengan kejelekan banyakan mana ya? Kalau saya mah banyak jeleknya. Jangankan usia balik, ketika bayi, ketika lahir usia 2 tahun aja udah banyak dosanya gitu ya. Kalau bapak-bapak dan hadirin sekalian mah insya Allah wajahnya cerah-cerah ya, tidak ada dosanya sama sekali, insya Allah, amin. Baik, di sini dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah ala kulli halin, pada setiap kesempatan, alladzi ja'alal jannata, yang telah menjadikan surga, ad-darajata, sebagai derajat, hazzon, dan balasan. Bagi siapa? Balasan lil abidin, bagi orang-orang yang ahli ibadah, atau wal qurbati lil arifin, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermakrifat. Bapak kalau dikasih pilihan, apakah ingin menjadi seorang abidin, ahli ibadah, ataukah arifin, ahli makrifat? Kira-kira mau jadi abidin ataukah arifin? Siapa? Arifin, abidin. Apa masih bingung nih ya? Apa itu abidin? Abidin ahli ibadah, arifin ahli makrifat. Saya terangkan sedikit dulu bahwa abidin, orang-orang yang beribadah itu dalam tataran syariat. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah hidup, karena usia Nabi Musa itu panjang. Usianya berapa?
950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Musa alaihi salam 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam 850 tahun. Di antara umatnya Nabi Musa alaihi salam ada seorang abid, dikabarkan di dalam satu hadis bahwa abid itu senantiasa beribadah, siangnya siang, malamnya qiyamul lail, siang berpuasa. Nah, dan orang itu sengaja menyendiri supaya terhindar dari maksiat. Siang malam ibadah, menghindari diri dari maksiat, hidup menyendiri, otomatis tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Ya, tontonan tidak ada, besok nggak ada, hiburan-hiburan lainnya nggak ada, HP nggak ada, televisi nggak ada, semuanya serba nggak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya ibadah. Singkat cerita, ketika ajal tiba, Allah bertanya kepada orang itu, wahai abid, dengan apakah engkau akan masuk surga? Nah, karena beliau sudah pendek dengan ibadahnya yang selama 400 tahun, beliau menjawab, aku masuk surga insyaallah dengan amalku ya Allah. Betulkah seperti itu? Betul. Hai malaikat, silakan engkau timbang kebaikan atas ibadahnya dengan kenikmatan yang aku berikan yang wajib dia syukuri. Ternyata subhanallah, baru juga ditimbang biji matanya satu, bukan dua, satu. Ternyata subhanallah, itu ibadah yang 400 tahun kayak begini, gitu ya, melompong, kayak ringan banget yang 400 tahun dibandingkan dengan kenikmatan Allah berupa satu biji mata. Kemudian kata Allah, jangankan 2 biji mata, 1 biji mata aja belum cukup untuk membayar kenikmatan tersebut walaupun engkau beribadah 400 tahun. Bagaimana dengan rambut? Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan hidung? Bagaimana dengan tangan? Bagaimana dengan jantung, dengan paru-paru dan lain sebagainya? Oh, subhanallah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah dalam Al-Quran. Andaikan engkau menghitung-hitung kenikmatan yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah sanggup engkau untuk mengingatnya karena saking banyaknya. Subhanallah ya. Yang dikira ya, kebanyakan orang mengira rezeki itu berupa uang, berupa tanah, berupa motor, berupa rumah dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat fisik. Sementara keimanan, ilmu pengetahuan, kesempatan untuk bersilaturahim, kemudian kesempatan untuk berzikir dan lain sebagainya tidak dianggap rezeki, padahal itu rezeki yang luar biasa, gitu ya. Ada juga arifin. Apa itu arifin? Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah sudah tidak berharap pahala, sudah tidak berharap surga, apalagi hanya sekedar kelancaran rezeki dari duniawi. Hal itu mah subhanallah, terlalu kecil bagi seorang arifin, orang yang makrifat kepada Allah membicarakan dunia. Karena orang-orang yang membicarakan dunia, hatinya pasti terkait dengan dunia. Bapak pernah kali ya hadir di suatu perkumpulan, katakanlah multi level marketing gitu ya. Orang-orang multi level marketing, betul, motivasinya luar biasa, semangat hidup menggebu-gebu. Jadi seolah-olah dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Hiduplah engkau, beramallah engkau untuk duniawimu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Giliran ibadah orang kayaknya malas-malasan, giliran membicarakan urusan duniawi, membicarakan masalah jaringan, membicarakan masalah downline, membicarakan masalah bonus dan lain sebagainya, semangat luar biasa. Kenapa? Ya, saya pernah merasakan sendiri ya, berbagai multi level saya terjuni, ternyata gak kaya-kaya karena salah niat. Kalau motivasinya sih bagus, motivasinya
mengharap menumbuhkan harapan bagi orang-orang kecil macam saya, orang-orang yang tidak punya modal, dengan berpikiran